Baik, tidak berlama-lama kita akan langsung mendengarkan kajian dari guru kita Al-Ustadz Dedi Martoni SPD MSI yang akan mengurai tema tentang guru itu mulia dan dimuliakan. Kepada beliau saya persilakan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada host kita yang energik dan ganteng, insyaallah, Ustadz Taufik, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa bergabung. Kita merayakan tentang Hari Guru 25 November kemarin. Selamat kepada Anda yang berprofesi sebagai guru, ya, murabbi, kemudian juga ya tentu dulu disebutnya ustadz dan ulama. Saya izin share materi saya. Guru itu mulia dan dimuliakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, makna guru ada banyak, ya. Setidaknya ada istilah ulama, ini yang fenomenal, ar-rasikhuna fil ilm, ya, kemudian juga ahlu dzikr, murabbi, muzakki, ulul albab, mawa'id, dan mudarris. Selain itu ada juga istilah muallim dan mursyid. Ini untuk mursyid biasanya digunakan untuk kaum sufi, ya. Nah, kata ulama yang bermakna sebagai guru disebutkan dalam surah Al-Fatir ayat 28, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah hamba Allah yang disebut ulama. Kenapa guru atau ulama ini yang paling takut di hadapan Allah? Karena satu, orang yang memiliki ilmu, yang dengan ilmunya dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menguasai ilmu agama dan ilmu lainnya secara mendalam. Yang ketiga, mau mengajarkan ilmunya itu atas panggilan agama. Yang keempat, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan bagi masyarakat. Yang kelima, mengembangkan ilmunya secara terus-menerus. Nah, inilah kira-kira di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang disimpulkan oleh ulama yang terkait dengan pengertian guru atau ulama. Mengapa guru itu mulia atau ulama itu mulia? Ya, ada 5 keutamaan ulama atau sebagai murabbi, ya, atau sebagai guru. Yang pertama, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi bukan kata saya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang diberikan ilmu tentu dengan mencari ilmu. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang gemar mencari ilmu, sehingga Allah berikan ilmu. Dalam satu ayat yang panjang, surat Al-Baqarah, itu ayat 282, ujungnya itu, ya, Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah
niscaya Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Jadi orang yang bertakwa adalah landasannya ilmu. Pemirsa radio dan pendengar radio dan pemirsa televisi iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian diangkatnya ya ulama atau guru di sisi Allah, ya orang beriman dan berilmu pengetahuan, kata beliau adalah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, yang pertama Allah mengangkat derajat seorang mukmin yang berilmu melebihi mukmin yang tidak berilmu. Ya, mukmin yang berilmu Allah angkat derajatnya melebihi orang beriman yang tidak berilmu. Jadi ilmunya di sini yang membedakan. Yang kedua, terangkatnya derajat menunjukkan keutamaan, ya, menunjukkan keutamaan dari orang yang berilmu, ya, baik pahala yang dengan itu terangkatlah derajatnya. Yang ketiga, ketinggian derajat mencakup maknawiyah di dunia seperti kedudukan yang tinggi dan disebut dengan kebaikan, dan juga mencakup hissiyah di akhirat, ya, kedudukan di akhirat yaitu kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya doakan semoga para guru ya tentu beriman dan berilmu pengetahuan yang terus-menerus memelihara ilmunya dengan baik. Lalu jangan lupa mengajarkan ilmunya dan juga mengamalkan. Yang kedua, kenapa derajat dari orang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Para guru, terutama yang memiliki ilmu, para murabbi, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Makanya mereka bertindak adil. Mereka tidak semena-mena. Mereka tidak menyembunyikan ilmu. Mereka tahu karena kitmanul haq, menyembunyikan yang benar itu akan berat siksanya di sisi Allah. Ya, kata Imam Al-Syafi'i, ya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Ya, bahwa hidup di akhirat lebih panjang ketimbang hidup di dunia. Allah berfirman, yarfa'illahu wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah oleh kalian, kata Allah, kebahagiaan kalian terutama di akhirat yang long term, dan kebahagiaan kalian di dunia jangan lupakan itu bagianmu, ya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin menguasai dunia dan akhirat dengan ilmu, ya. Nah, inilah yang dimiliki oleh para ulama, para murabbi, para ustadz, para guru. Yang ketiga adalah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ilmu adalah memudahkan seseorang untuk mencapai keridhaan Allah, rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Keridhaan Allah yaitu diberikannya surga. Jadi memang surga ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah di awal-awal tidak diterima dakwahnya, maka beliau waktu musim haji berkeliling dari tenda ke tenda, dari kaum
Ansor yang berasal dari Yathrib. Kemudian mereka mengadakan bai'ah pertama dan bai'ah kedua. Ketika Rasulullah minta mereka berbaiat kepadanya untuk setia membela dakwah ini, memuliakan kalimat Allah, kalimat tauhid, maka ditanya, apa jaminannya wahai Rasulullah ketika kami berbaiat denganmu? Tanpa ragu Nabi menjawab surga. Karena di akhirat, "Waman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang nanti di akhirat dibebaskan dari siksa neraka dan diizinkan masuk surga, maka dia tentu berbahagia. Ya, sukses disebutnya. Ya, orang yang sukses di akhirat manakala dia bisa terbebas dari siksa neraka dan diizinkan masuk surga. Dan yang kelima adalah idza matal insan inqata amaluhu illa min thalatha. Ya, jika seorang manusia wafat, maka putuslah amalannya kecuali 3. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Ya, sedekah jariyah. Makanya kalau kita lihat ketika orang sudah diwafatkan kemudian berada di hari kiamat, mereka minta ditangguhkan untuk kembali ke dunia. Minta apa orang yang minta dikembalikan? Fa'as-shadaqah. Mereka bukan minta mau sholat, bukan mau ibadah haji, bukan untuk berzikir, bukan. Tapi mereka melihat pahala yang luar biasa adalah sedekah. Ya. Pahala sedekah. Jadi ini sedekah yang bisa menyelamatkannya dari siksa kubur, yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, inilah para ulama, para guru yang mengajarkan dengan ikhlas di TPA, di rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz, ya. Kemudian di perguruan tinggi dari SD, TK, SMP, SMA yang mengajarkan keimanan, mengajarkan ilmu ya tentang dunia dan akhirat, maka ini pun akan mengalir. Jika satu angkatan dia punya 30 murid, maka dia mengajar terus-menerus selama 30 tahun. 30 kali 3 berapa? Ya, 900 orang. Nah, 900 orang itu mengamalkan. Misalnya dia mengajarkan bagaimana yang tadi tidak bisa membaca Quran, bisa baca Quran. Yang membaca Al-Quran kemudian menjadi tahsin, menjadi lancar, mahir. Kemudian yang mahir kemudian menghafal Quran. Nah, ketika selama hidup 90 orang itu mengamalkan apa yang diajarkan berupa Al-Quran, maka ilmunya terus mengalir. Berbahagialah para guru, ya, jika kalian kurang mendapatkan penghargaan dari segi harta, tetapi yakinlah Allah akan memuliakan kalian dan akan menjadikan ilmu yang kalian berikan kepada murid-murid kalian tidak sia-sia. Dan ini terus menjadi. Al-Fatihah kita ajarkan dengan baik, maka terus mengalir. Wa waladin salihin yad'u lahu. Dan juga punya anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi para pendengar radio dan pemirsa iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ilmu adalah pasokan dari kebutuhan akal kita. Ya, otak kita. Pasokannya adalah ilmu.
Yang pertama-tama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka beriman adalah ilmu tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, syariat, ya, sehingga mereka akrab dengan perintah-perintah Allah, mereka berzikir, mereka beribadah, landasannya ikhlas karena Allah, yaitu mengamalkan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah-perintah Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Maka setelah itu dibangun ya ilmu sains di atasnya. Mereka menjadi ilmuwan, menjadi ahli matematik, menjadi fisikawan, menjadi penemu-penemu yang handal, yang ilmu itu bermanfaat untuk kebaikan dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dunia. Ini luar biasa. Ya bayangkan kalau misalnya dia punya ilmu, dia orang beriman seperti orang Turki yang besar di Perancis menemukan vaksin, ya. Maka dengan penelitiannya dia bisa menyelamatkan manusia dari wabah pandemi dengan ilmunya itu. Subhanallah. Berapa puluh juta orang, ratus juta orang karena di Eropa, Amerika, Inggris membeli vaksin tersebut yang dengan itu Allah sembuhkan. Ya, prinsip pendidikan adalah bagi guru long life atau lifelong yang panjang. Education, prinsip pendidikan adalah seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, gitu. Ya. Jadilah ulul albab. Makanya istilah-istilah ulul albab adalah orang yang berakal, yang mengajarkan ilmunya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqir. Nah, itu adalah merupakan satu ayat. Ya, alladzina yadhkurunallaha, ya, orang-orang yang berzikir, ingat kepada Allah, qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan waktu duduk, wa 'ala junubihim ketika berbaring. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, inilah orang-orang yang disebut ulil albab, orang yang terus mengembangkan ilmunya. Maka orang-orang ini mulia, ya, karena mereka pintar. Jadi kenapa guru itu mulia dan dimuliakan? Karena ilmunya, ulul albab, ya. Pertanyaan retoris dari Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya tidak sama jawabannya. Ya tidak dijawab karena ini pertanyaan retoris. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Ya. Dalam Al-Qur'an juga surat Ali Imran ayat 79 disebutnya sebagai murabbi. Ya, murabbi yang bisa melahirkan generasi rabbani. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan hadis, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi fungsinya dua, generasi rabbani itu gemar mengajarkan ilmunya, tentu setelah mengamalkan atau bersamaan dengan pengajaran dia mengamalkan, kemudian juga mempelajari terus-menerus ilmu itu. Jadi sebagai subjek ketika dia mengajar, kemudian ketika dia belajar sebagai objek. Nah, inilah lingkarannya. Ya. Nah, ulama atau guru atau murabi yang mencetak generasi terbaik, generasi rabbani. Apa itu generasi rabbani? Siapa itu? Tafsir Al-Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari terhadap ayat tadi tentang kata rabbani ada 5 katanya. Yang pertama, dia faqih, mendalam pengetahuan syar'inya. Yang kedua, alim, memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, basyir bisyasah, melek politik. Yang keempat, basyir bitadbir, melek manajemen. Yang kelima, qaim bisyu'un ar-ra'iyah bima yuslihuhum,
fi dinihim wa dunyahum. Melaksanakan urusan masyarakatnya yang membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat mereka. Jadi 5, faqih, alim, basyir bisiasa, basyir bitadbir, qaid bisyu'un. Ya, melaksanakan urusan masyarakatnya yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jadi murabi atau yang melahirkan generasi Rabbani ini ulama, ya, guru adalah 2. Kalau nggak sebagai subjek, dia mengajarkan ilmunya, atau sebagai objek. Ya, itu pertama objek dulu, dia mempelajari, ketika dapat ilmunya diajarkan bersamaan dengan mengamalkan. Pemirsa dan pendengar radio iDream yang dirahmati oleh Allah, jelaslah bahwa orang yang berilmu memiliki perbedaan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Mereka berada di jalan yang mulia, di jalan tarbiyah, jalan pendidikan. Ya, orang-orang yang membina generasi terbaik, membina, menumbuh kembangkan potensi dasar manusia secara fitrah. Ya, dalam surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataranasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim, ya. Jadi fitrah manusia dari dulu zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat enggak berubah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu ke dalam agama yang lurus ini, ya. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Dia punya mata, telinga, mulut, dan hati. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibundamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah. Allah bekali untuk mendapatkan ilmu, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan inilah hati nurani yang tidak bisa dibohongi. Dia sesuai dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang sempat lahir dari perut ibundanya, maka dalam keadaan suci. Ya, jadi bagaimana guru memelihara kesucian diri anak-anak ini agar tetap suci, bahkan ditingkatkan kredibilitasnya, kapasitasnya. Dengan apa? Dengan dalam surat Al-Jum'ah, ya, bahwasannya Allah mengutus Rasul, ya, dari kalangan sendiri, dari golongan manusia, ya, bahwa mereka mengajarkan apa, ya, wa yuzakkihim yatlu alaihim ayatihi, itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Quran. Wa yuzakkihim, yaitu mensucikan mereka. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, ya, yaitu mengajarkan Alkitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka yang tadi menjadi generasi Rabbani, faqih, alim, basyir bisyasa, bitadbir, ya, qaim syu'un ar-ra'iyah, ya, bermanfaat. Maka tidak lepas, ya, pengajaran itu ada 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, jadilah manusia yang utuh, beriman, yang dalam al-imanul amiq, kemudian punya ilmu yang luas, lalu punya akhlak yang terpuji, ya, dia taat dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala dengan beramal dengan ihsan, ya. Nah, inilah, ya, manusia yang diharapkan dari tarbiyah, yang jasanya dari guru. Jadi guru itu mulia karena ilmu, ya, karena iman dan ilmu yang dimilikinya. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana memuliakan, ya, memuliakan guru atau murabbi atau ulama. Ilmu itu harus dicari dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, kita lihat misalnya
bagaimana para sahabat menuntut ilmu, ya, sangat luar biasa. Semangat para sahabat Nabi di dalam mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Ya, banyak sekali. Ya, dalam mencari ilmu dengan menghormati guru, murabbi atau ulama, ya. Al ulama warathatul anbiya. Ulama, guru, murabbi, ustadz adalah pewaris ilmu para nabi. Nah, salah satunya adalah semangat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam mencari ilmu dan menghormati guru dan murabbi atau ulamanya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an? Aku telah merendahkan diriku sebagai pencari ilmu. Sekarang aku menjadi mulia sebagai orang yang dicari ilmunya. Dalam usia 17 tahun, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an telah memenuhi dunia dengan ilmu, paham, hikmah, dan ketakwaan. Ibnu Abbas dikenal dengan gelar turjumun Al-Quran, penafsir Al-Quran yang terbaik, the best, ya. Habrul ummah, gurunya umat, dan Ra'isul Mufassirin, pemimpin para mufassir. Penafsir Al-Quran terbaik adalah Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang hafal Quran, yang perawakannya kecil, dan berani mengumandangkan Al-Quran di tengah-tengah orang Quraisy di dekat Ka'bah. Sehingga dia hampir meninggal dunia karena babak belur, tidak disukai oleh para pembesar Quraisy pada waktu itu. Mengatakan penafsir Al-Quran terbaik adalah Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas dijuluki juga dengan Al-Bahr, lautan. Anda bayangkan, lautan sangat luas. Ya, kenapa disebut Al-Bahr luas? Apanya? Ilmunya. Ilmu yang dimilikinya, ya, kata Mujahid. Aku telah merendahkan diriku sebagai pencari ilmu. Sekarang aku menjadi mulia sebagai orang yang dicari ilmunya. Membaca kisah keponakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini saat menuntut ilmu sungguh mengharukan. Ya, coba kita simak. Seperti bersikap rendah hati bagi seorang murid di hadapan seorang guru, Ibnu Abbas adalah contoh ideal tentang itu. Tindak tanduk, pengorbanan, dan kesungguhannya patut ditiru oleh generasi berikut kita. Satu ketika, nah ini ceritanya nih menarik ya. Coba kita simak. Satu ketika aku ingin menemui seorang sahabat untuk urusan agama. Kebetulan saat itu aku hendak masuk rumah sahabat Nabi. Ia sedang tidur kebetulan. Maka aku hamparkan kain untuk duduk sambil menunggu di depan rumahnya. Sehingga muka dan tubuhku kotor oleh debu dan pasir. Meski demikian, aku setia untuk menunggu di pintu rumah itu. Setelah ia bangun, aku bertanya kepadanya mengenai masalah yang terjadi dan mengenai maksud kedatanganku. Jadi untuk mendapatkan ilmu, dia rela ya menunggu sahabat Nabi SAW bangun dari tidurnya. Reaksi sahabat bagaimana melihat keponakan Nabi? Sahabat ini berkata, engkau adalah keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa engkau sampai hati menyusahkan dirimu? Mengapa engkau tidak memanggilku saja? Bangunin kayak kita gitu. Bangunin aja aku. Gitu. Ku jawab, aku sedang menuntut ilmu. Jadi akulah yang wajib mendatanginya. Sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Subhanallah. Jadi begitu cara para sahabat, keponakan Nabi, dan yang lainnya mendatangi ilmu. Para perawi hadis itu mendatangi para ulama, para guru, ya, yang terkait dengan
ilmu yang akan diperolehnya. Kemudian dalam kesempatan yang lain, sementara di tempat lain, salah seorang sahabat setelah aku datangi rumahnya, ia baru bangun dari tidurnya, lalu bertanya, sejak kapan kau duduk di sini? Ya, duduk dan menungguku. Dijawab dengan jujur oleh Ibnu Abbas, ya cukup lama. Engkau telah berbuat sesuatu yang tidak layak. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya janjian? Aku tidak ingin hajatmu, keperluanmu tertunda karena kepentinganku mencari ilmu. Masya Allah. Ibnu Abbas bermaksud hendak menenangkan tuan rumah. Dan betapa sikap ini menunjukkan kalau keponakan Rasulullah ini sangat-sangat merendahkan hatinya dalam menuntut ilmu. Menghormati guru, menghormati orang yang memiliki ilmu. Ya, kisah ini tidak berhenti sampai di sini, saudara. Ya, para pendengar dan pemirsa radio dan televisi iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali waktu sahabat utama penulis wahyu, ya, juru tulis wahyu dan sahabat terkemuka dalam keadilan, fiqih, qiraah, faraid hendak menaiki keledainya. Ibnu Abbas segera berdiri untuk memegangi dan menuntun keledainya. Zaid bin Sabit pun merasa sungkan, gak enak hati, dan buru-buru melarangnya. Hentikan itu, wahai putra paman Rasulullah, keponakan Rasulullah, hentikan itu. Ya, apa jawab Ibnu Abbas dengan tenang? Begitulah kita disuruh berbuat terhadap ulama-ulama, guru-guru kita. Tapi Zaid bin Sabit tak kehabisan akal. Lalu katanya, coba perlihatkan tanganmu. Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya dan langsung diambil serta dicium oleh Zaid bin Thabit. Seraya berujar, beginilah kita diperintahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis disebutkan, ya, karena al-ulama, ya, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, tidak salah, ya, mencontoh para sahabat memuliakan ahlul bait. Kata Nabi dalam hadis, adibu auladakum ala khisali thalathin. Ajarkan adab kepada anak-anakmu, ya, 3 hal. Ala hubbi nabiyikum, ya, yaitu untuk mencintai nabimu, ya, untuk mencintai nabinya. Ajarkan anakmu agar mereka mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain. Wa ahli baitihi, dan juga ahlul bait. Nah, keponakan Nabi ini termasuk ahlul bait, maka gitu diciumlah tangannya oleh Zaid bin Haritha bin Thabit, ya, ini luar biasa. Kemudian lanjut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sangat rajin menuntut ilmu sampai derajat yang menakjubkan banyak orang. Masyur bin Ajda, salah satu pembesar tabi'in, berkata, melihat Ibnu Abbas, maka harus aku akui bahwa dia orang yang paling tampan, ya, paling lugas bicaranya, dan paling piawai dalam memberi penjelasan. Masya Allah. Ini guru, lihat kemampuannya. Paling lugas bicaranya, paling piawai dalam memberikan penjelasan. Ya, nah, kekuatan seorang guru itu mampu, ya, berkata-kata dengan lugas dan menjelaskan dengan seterang-terangnya. Setelah cukup menimba ilmu, Ibnu Abbas mulai mengajar. Rumahnya menjadi jami', perkumpulan bagi kaum muslimin. Ya, baik.
Di samping memberikan pelajaran-pelajaran khusus, Ibnu Abbas sangat memperhatikan hak-hak orang umum. Itu dia menyelenggarakan majelis, ya, majelis-majelis untuk orang-orang awam. Pertanyaan yang tadi hilang. Kenapa? Halo? Tes, dengeran nggak? Kedengeran, Ustaz. Silakan dilanjut. Lanjut ya. Waktu itu dia menyelenggarakan majelis-majelis penuh nasihat untuk mereka. Majelis ini menarik perhatian banyak orang, sehingga mereka terkagum-kagum dengan kapasitas keilmuan Ibnu Abbas. Bahkan setiap cendekiawan yang duduk di depan selalu tunduk kepadanya. Masya Allah, ya, karena jawabannya sangat memuaskan. Nah, kemudian karena keilmuannya sangat luas, Ibnu Abbas mampu mencapai kedudukan sebagai penasihat khalifah walaupun usianya masih sangat muda. Nah, setiap kali menghadapi kesulitan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab selalu memanggil sahabat-sahabat utama termasuk Abdullah bin Abbas. Bila dia datang, diberinya tempat duduk di sisi khalifah. Kami menghadapi kesulitan dalam hal-hal yang engkau ahli dalamnya dan orang-orang sepertimu. Jadi usianya baru 17 tahun. Umar bahkan pernah diprotes keras oleh kibarul ulama, kibarul sahabat, ya, golongan tua, karena mengutamakan Ibnu Abbas yang masih belia. Tentang hal ini Umar menjawab, dia memang muda, ya, dia memang muda, tapi dewasa akalnya, memiliki tutur kata yang lugas dan akal sehat. Bukan Rocky Gerung ya, kalau Rocky Gerung nggak percaya pada Allah. Nah, kemudian lanjut, Ibnu Abbas bukan jenis manusia yang hanya bicara tanpa berbuat atau melarang sementara dia sendiri melakukannya. Dia bukan guru kayak gitu. Ia selain berilmu tinggi juga ahli ibadah. Ia dikenal ahli puasa dan suka salat malam, qiyamul lail. Hal ini pernah diceritakan oleh Abdullah bin Malika ketika ia menemani Ibnu Abbas dalam perjalanan panjang dari Makkah ke Madinah. Bila kami istirahat di satu tempat di rumah, dia akan bangun di sebagian malam, walaupun perjalanan capek kan, sementara orang-orang tidur kepayahan. Ya, Ibnu Abbas dikenal memiliki wajah yang rupawan, wajah cerah, selalu menangis di tengah malam karena takutnya kepada Allah, ya. Sampai-sampai air matanya yang tumpah membekas di pipinya, ya, yang masih belia. Ia telah mencapai puncak spiritual, subhanallah. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang? Kita memuliakan guru, murabbi, ulama, ya. Nah, dalam hadis yang terkenal, ya kan, untuk sesama muslim saja ada 6. Hakul muslim alal muslim situn. Ya, hak muslim terhadap muslim saudaranya yang lain, yang muslim, ada 6. Apa itu? Yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Ya, apabila engkau diundang, penuhi undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, beri nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, ia memuji Allah, alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan bila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke Makkah. Ya. Nah, dalam konteks kekinian, memuliakan guru, murabbi, ulama adalah satu, jika kita berjumpa dengannya, kita menghormatinya dengan memberi salam terlebih dahulu, ya. Bahkan untuk yang laki-laki, ya, murid laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan bisa mencium tangannya, subhanallah. Yang kedua, jika kita berjauhan jarak, ya, kalau sekarang, ya kita sapa dengan WhatsApp, Telegram, ya, sehingga kita bisa menanyakan kabarnya, keadaannya. Yang ketiga, jika dia sakit, maka kita berupaya untuk menjenguk dan mendoakannya. Yang keempat, jika dia memiliki hajat, keperluan, mengundang kita, maka kita penuhi undangannya. Yang kelima, jika dia perlu pertolongan,
Jika kita mampu atau bersama teman-teman kita, murid-murid yang lain, maka kita berupaya menolongnya dengan segenap pikiran, tenaga, bahkan harta kita. Yang keenam, jika dia wafat, kita berupaya melayat, mengiringi jenazahnya hingga ke makamnya. Yang ketujuh, memintakan ampunan kepada Allah atas kekurangannya. Pernahkah kita beristighfar untuk guru kita? Ya Allah, ampunilah guru saya, ya Allah, yang sedang sakit ataupun tidak sakit, atas dosa-dosanya, kelalaiannya, kesalahannya, ya. Saya istighfar 100 kali untuknya, ya Allah, ya, masih hidup maupun yang sudah mati. Yang kedelapan, jika ada orang lain berupaya membongkar aib dan kelemahannya, siapa yang tidak punya aib, siapa yang tidak punya kekurangan, kita berupaya semampu kita menutup aibnya, menutupi kelemahannya, bahkan kita wajib membelanya. Nah ini, ya, wasiat Nabi ini mendorong para ulama untuk menulis kitab-kitab tentang memuliakan para ulama, para guru. Di antara ulama yang membahas masalah ini diantaranya Imam Ibnu Jama'ah. Ya, ia banyak mengulas tentang memuliakan ulama ini dalam kitabnya yang disebut Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Dalam kitabnya itu beliau menjelaskan, ya, seorang penuntut ilmu hendaknya melihat gurunya dengan pandangan penuh kehormatan dan percaya kepada gurunya dengan derajat kesempurnaan, karena hal itu lebih dekat pada nilai manfaat. Sebagian salaf terbiasa apabila menghadap kepada gurunya kemudian bersedekah terlebih dahulu dan berdoa. Jadi bersedekah dulu dan berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku ini dariku dan janganlah hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Subhanallah. Ya. Kemudian seorang penuntut ilmu hendaknya taat kepada gurunya selama guru itu memerintahkan, ya, sesuatu yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya dalam segala urusan, dan tidak berselisih paham dengan pendapat gurunya. Bahkan ia bersama gurunya seperti pasien di hadapan seorang dokter yang terampil. Ya, ia bermusyawarah tentang apa yang ia maksud dan memilih yang terbaik atas keridhaan gurunya. Hendaknya ia melebih-lebihkan dalam menghormati gurunya dalam bentuk takarrub kepada Allah dengan berkhidmah kepada gurunya. Terakhir, ya, dan ia mengetahui bahwa kerendahannya kepada gurunya itu merupakan kemuliaan. Ketundukannya kepada gurunya merupakan kebanggaan. Dan ketawaduannya kepada gurunya itu merupakan keluhuran. Nah, ini dikutip dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ya, demikian para pendengar dan pemirsa radio serta televisi iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, guru itu mulia dan dimuliakan oleh murid-muridnya, ya. Guru itu mulia karena ilmunya, pengamalannya sebagaimana yang sudah dijelaskan. Allahu a'lam bishawab. Selamat Hari Guru. Para guru dimanapun, para orang tua, para murid, hormatilah, ya. Kalau mereka kekurangan, ya, guru-guru yang ada dibantu, ditolong. Jangan mereka mengemis-kemis, meminta-minta, ya. Hormatilah dengan cara membantu mereka, ya. Inilah penghormatan yang Allah pasti muliakan kalian jika kalian menghormati guru. Selamat Hari Guru, dan saya juga sebagai guru luar biasa bisa memberikan sedikit, ya, ilmu yang terkait dengan ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Dede Martoni atas uraian terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu guru itu mulia dan dimuliakan. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru juga Ustaz. Untuk Ustaz Dede Martoni, ya, mudah-mudahan ilmu yang antum selama ini curahkan kepada murid-murid antum, ya, termasuk juga kita di sini di iDream Radio,
mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum sehat selalu Ustaz ya. Ya. Baik, Ustaz, ya, sahabat Ilmu Salam, maaf tadi terputus, mungkin ada masalah koneksi ya dengan sambungan Ustaz tadi. Dan saya tadi sebenarnya tadi ada sempat pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang muncul dan karena sudah terputus jadi hilang ya rekodnya. Untuk itu jika ingin bertanya kembali kepada Ustadz ya silakan diajukan kembali pertanyaannya untuk kemudian kita sampaikan kepada guru kita sebatas waktu nanti yang beliau berikan. Dan terima kasih yang masih bersabar tetap menyimak kita ya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan itu jadi amal soleh bagi Anda semuanya. Baik Ustadz, sambil menunggu kemungkinan ada jamaah nanti yang mengajukan pertanyaan, sedikit saya juga ingin bertanya kepada antum terkait dengan guru ini mulia dan bagaimana kita memuliakannya Ustadz. Pengalaman sebagai seorang santri gitu Ustadz ya, kadang-kadang guru itu punya basirah yang lebih begitu. Dia melihat santrinya atau muridnya itu, wah ini bagusnya kamu tuh nanti begini. Nah di satu sisi kadang-kadang nih pernah juga kejadian orang tua ternyata tidak sepaham nih Ustaz dengan pandangan guru kita. Mungkin orang tua kita punya rencana sendiri, sementara guru kita juga punya pandangan sendiri. Nah dalam hal ini sebagai seorang anak dan seorang murid, nah ini harus gimana Ustaz? Ikut kata orang tua apa kata guru Ustaz? Silakan Ustaz. Contohnya apa itu contohnya? Misalnya nih kata kiai gitu ya, kamu tuh bagus jadi dokter, kamu tuh bagus jadi insinyur. Orang tua bilang nggak usah, kamu mendingan kamu jadi ini aja gitu. Atau kiai kita bilang kamu selesai mondok ngabdi di sini, jangan pulang-pulang begitu kan. Nah tahu-tahu orang tua telepon, pulang deh, di sini juga perlu kita bantuan kamu. Nah ini sebagai murid kita berpihak kemana Ustaz seharusnya? Ya memang hidup ini kadang-kadang punya masalah, bahkan dilema tadi itu. Kalau masalah kita bisa atasi sendiri kalau masalah kita. Tapi kalau dilema itu memilih satu di antara orang yang kita cintai. Mana skala prioritasnya kan? Gitu. Mungkin jawabannya saya cerita pengalaman. Misalnya gimana Ustaz? Ada seorang murid, kalau kayak kita sekarang tuh dia kalau kayak sekarang dia murid SMA tercerdas, ranking pertama dari ribuan murid. Iya. Prestasinya luar biasa. Kalau dia mau masuk UI, masuk ITB, kira-kira begitu. Iya. Dia pasti diterima. Betul. Bahkan nggak usah tes lah, kata universitas atau Institut Teknologi Bandung atau IPB. Ya, orang tuanya orang kaya. Kemudian tentu menghendaki tadi anak menjadi dokter, engineer, insinyur, ya. Mau jadi apa aja dia berhasil. Lalu ya orang tuanya mengharapkan seperti itu, kayak antum ceritakan. Iya. Tapi gurunya bilang ente masuk IKIP aja jadi guru olahraga. Kira-kira gimana tuh? Bingung tuh Ustaz. Ya, ternyata anak ini memilih apa yang disarankan gurunya. Masya Allah. Marah nggak orang tua? Ya bukan marah lagi, kecewa. Ente bisa jadi dokter, bisa jadi apa gitu, jadi guru IKIP, ya Allah, gajinya berapa gitu-gitu ya, kira-kira gitu. Nah, singkat cerita dia memilih saran gurunya jadi guru olahraga. Ya. Nah, setelah beliau menempuh itu tentu banyak kontradiksi dan seterusnya. Kemudian beliau hidup sampai usia 90 tahun. Masya Allah. Kata beliau, alhamdulillah, tidak salah guruku menyarankan saya menjadi guru olahraga, yang dengan itu saya hidup sehat, makan yang baik, berolahraga, saya ajarkan ilmu ini kepada murid-muridku, ya. Dan dia juga ulama, ya, ulama yang gemar berolahraga. Jadi usia 90 tahun
dia bisa berlari ya seperti anak usia 17 sampai 20 tahun. Antum bisa bayangkan. Jadi dia tentu memilih ini ya supaya jalan tengahnya sebetulnya ya bisa dengan istikharah. Jadi kalau ada kebingungan nih guru, ini orang tua, yang punya diri saya adalah Allah. Jika kita menghadapi dilema pilihan yang sulit dari dua pilihan, saya harus memilih satu. Saya tanya kepada Al-Khaliq. Saya sholat sunnah 2 rakaat istikharah. Betul. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, terus menerus sampai dia yakin. Lalu dengan bijak dia mengatakan, wahai guruku, wahai orang tuaku, Allah menunjuki aku melalui salat istikharah adalah seperti ini. Mudah-mudahan Allah menunjuki apa yang kalian tunjukkan kepadaku, saya harus memilih dan Allah menguatkan ini. Mudah-mudahan pilihan Allah adalah yang paling baik, yang paling tepat bagiku. Nah kayak gitu. Nah orang sering melupakan itu pilihan kayak gitu, termasuk santri tadi. Ya. Nah kemudian bagaimana tuh santri di sini kata gurunya. Nah kemudian ya apa salahnya? Memang begitulah manusia terhadap Al-Khaliq yang nomor 1. Jadi dilema, pasti mereka tidak menentang. Saya sudah istikharah, permintaan saya harus pulang, membantu orang tua di rumah, kemudian guru minta kayak gini, saya istikharah sampai 5 kali. Jawabannya saya harus di pesantren. Masya Allah. Mohon maaf. Begitu, ya. Pasti orang tuanya legowo. Pasti kalau misalnya pun pulang, kiainya juga legowo. Iya. Karena siapa yang bisa melarang petunjuk Allah? Gitu. Itu jalan tengah yang menurut saya ini harus dibudayakan. Kalau kita bukan hanya perjodohan, biasanya kan jodoh doang itu ya. Isyarah. Iya. Aduh, kok bingung nih, kata gadis yang lamar dua-duanya oke. Masa jadi suami dua-duanya? Kan iya. Kan biasanya untuk jodoh doang atau sebaliknya yang ikhwan juga gitu, ada pilihan 2 orang tuanya, di sini murabinya. Mana nih kira-kira ya? Nah, kayak gitu istikharah. Jadi setiap pilihan yang sulit, dilema, maka jangan lupakan Allah. Kayak gitu. Baik. Pak Taufik. Iya, siap Ustaz. Jadi memang ya kalau dilema jatuhnya ya memang kita kembalikan kepada Allah. Nanti dikomunikasikan Ustaz ya. Baik dengan salah satu pihak lah, apakah kepada kiainya atau juga mungkin komunikasikan kepada orang tuanya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini terkait dengan aib Ustaz, aib guru. Kan di zaman sekarang ini kita masih ada mendengar berita di televisi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum guru gitu Ustaz. Yang masuknya bahkan sudah masuk ke ranah kriminal. Nah kira-kira ada nggak Ustaz batasan aib yang mesti ditutupi oleh seorang murid terhadap gurunya Ustaz? Ya, memang kalau misalnya aib itu sudah disebar oleh medsos, oleh apapun, bahkan oleh publik, yang seperti apa kadarnya, ya kalau misalnya sudah pada taraf penyidikan, polisi, ya itu juga perlu dikritisi apakah betul-betul salah. Tetapi pembelaan kita, yang kita tahu guru itu, kehormatannya, akhlaknya, ya kewaroannya yang kita tahu. Kita bilang begitu. Setahu saya, pengalaman saya bersama beliau, demi Allah, beliau itu begitu. Itu pembelaan kita. Adapun kalau sekarang pengetahuan kita perlu saya
harus tanya klarifikasi langsung kepada beliau. Saya tidak akan mempercayai berita-berita di luar begitu saja sebelum saya konfirmasi kepada beliau sebagai guru saya. Kalau itu saya sudah lakukan, baru saya bisa yakin, gitu. Tetapi sebagai seorang, jangankan kepada guru, kepada orang tua, kepada kehormatan keluarga, sesama muslim yang kita, tetangga kita, teman jamaah kita di masjid, kalau ada yang menghina, membongkar aibnya, kita bela dulu. Kita tutup dulu, nggak mungkin, kita bilang begitu. Kamu nggak percaya? Iya, belum percaya. Karena apa? Saya belum ada buktinya. Ya, kalau di pengadilan itu atau penyidik itu kayak KPK, polisi, mesti mempunyai 2 alat bukti dulu. Kalau tidak punya 2 alat bukti, dia tidak bisa lanjut sampai ke pengadilan. Dia bisa peti eskan. Jadi kalau misalnya belum ada tanda bukti, tidak bisa dilanjutkan secara pengadilan. Oleh karena itu, kita pun harus seperti itu, ya. Misalnya ada ulama besar segala macam seperti apa, ya. Ya, itu. Misalnya katakanlah sekarang misalnya wapres, ya. Seperti apa, gini banyak yang menjelek-jelekan. Dia adalah gurunya Dr. Oni Syahroni, gitu. Dia gurunya, ya. Nah, ketika ada seperti itu, Dr. Oni mengatakan, sepengetahuan saya, yang saya diajar, saya dibimbing sampai ke Mesir dan memperoleh gelar PhD, doktor, ya, dan menjadi pakar ekonomi Islam. Yang saya tahu adalah beliau seperti itu, gitu. Ya, nah ini adalah supaya tanyanya aja muridnya, ini muridnya membela. Nah, di hadapan Allah seperti itu, ya. Sebelum kita mendengar apakah kiai, apakah memang benar ada isu kayak gini, muridmu lancang bertanya karena panas telinga ini, kuping ini, hati ini gelisah, yakinkan muridmu kiai, ya. Setelah itu kiainya menjauh atau tidak, maka saya sudah membela. Apa yang kau lakukan? Saya membela Pak Kiai di medsos saya gini. Saya juga itu adalah sikap yang harus diambil, ya, oleh sesama muslim, apalagi gurunya mukmin, kemudian gurunya wara dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya ini. Jadi memang situasi begini juga relatif sering terjadi di zaman medsos seperti sekarang, Ustaz, ya. Jadi kadang-kadang dengan mudahnya pihak-pihak tertentu memfitnah para ulama, para guru gitu kan. Dan kita yang menjadi muridnya juga tentu harus mengambil sikap. Baik Ustaz, waktu sudah menunjukkan pukul 17:14 menit. Sebelum ditutup, silakan dibuat closing statement dulu Ustaz. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semuanya. Silakan Ustaz. Wahai para guru, sahabat-sahabat yang menjadi guru di tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, Anda adalah pewaris para nabi. Jangan sampai pewaris para nabi menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kalian adalah sebagai suri tauladan, sebagai garda terdepan bagi bangsa ini untuk menunjukkan moral terbaik. Kalau kalian belum dihargai secara profesional oleh negara, oleh masyarakat, tetapi yakinlah Allah bersama kita, para ulama, para murabi, para ustadz, para guru. Ya, oleh karena itu 25 Desember yang lalu kemarin adalah Hari Guru Nasional. Selamat
menjalankan profesi kita masing-masing, terutama guru. Yakinlah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kita karena kita beriman yang dalam kepada Allah, dan kita memiliki ilmu yang kita praktekkan, kita ajarkan kepada manusia yang membutuhkan pencerahan. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Amin. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya, Amin. berjumpa dengan Allah di surganya yang Amin. paling berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam. shalli wa sallim alaihi. Ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas segala uraian dan juga pesan-pesan kepada kita semuanya. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Ngaji From Home. Dan baru saja kita sudah dengarkan uraian dari guru kita Ustaz Dede Martoni terkait dengan tema guru itu mulia dan dimuliakan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya BKJ beserta kru yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.